Selamat siang. Selamat siang Ibu, silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Reti Dian, ahli gizi yang bertugas saat ini. Maaf, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Septia. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, jadi sebelumnya saya kan melakukan pemeriksaan laboratorium ya, tapi sama yang pekerjanya nggak dijelasin. Boleh saya lihat terlebih dahulu? Boleh? Pemeriksaan tekanan darah Ibu cukup tinggi, yaitu 150/90, yang artinya Ibu mengalami hipertensi. Disarankan menjalankan diet rendah garam. Konseling hari ini kita akan membahas tentang pengertian hipertensi, gejala yang dialami hipertensi, komplikasi yang dialami hipertensi, bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan oleh bagi penderita hipertensi. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah saya bersedia. Sekarang tinggal di mana? Di Ciputat. Ada. Pekerjaannya? Saya di rumah aja sih Mbak, ibu rumah tangga. Di riwayat keluarga ada keturunan hipertensi? Ada sih dari bapak. Pendidikannya? Pendidikan saya? Iya, pendidikan Ibu. Pendidikan saya terakhir SMA. Pengalaman konseling sebelumnya ada tidak? Konseling itu kayak gini ya Mbak ya? Iya, kayak gini. Nggak ada sih, nggak pernah. Alergi makanannya? Nggak ada. Pola makan keseharian Ibu kayak gimana tuh? Pola makan tuh maksudnya kayak yang kalau makan 3 kali sehari gitu ya Mbak ya? Iya, kayak gitu. Iya, kalau makan tuh 3 kali sehari. Terus makannya ya pakai nasi sama sayur-sayur sama lauk gitu. Terus suka jajan-jajan makanan cemilan sih Bu, sering gitu. Jajanannya itu seperti apa? Kalau pagi sih biasanya cuma nyemil kopi terus sama biskuit-biskuit atau roti-roti gitu. Selingan sorenya seperti apa? Selingan sore tuh maksudnya kalau makannya habis itu ya, habis makan siang ya Mbak? Iya. Itu biasanya sih suka jajan-jajan, kan suka banyak itu ya jajanan lewat. Nah ya paling suka jajan itu sih, cilok gitu-gitu. Kalau sayuran sering makan nggak? Makan sih Mbak, sehari itu pasti makan. Sehari berapa kali? Ya seadanya saya, kalau misalkan sampai siang sayurnya udah habis ya makannya berarti 2 kali doang. Saya kurang suka makanan yang rada-rada anyep sih Mbak, sukanya yang berasa, yang agak-agak asin kalau kata orang mah gitu. Kira-kira berapa pemakaian garam atau makin penyedap rasa? Ya saya pakai penyedap rasa juga ya, pakai garam juga ya. Berapa banyak itu Bu garam dan penyedap rasanya? Biasanya saya banyakkan pakai penyedap rasanya, itu pakainya ya kira-kira setengah sendok lah, terus nanti dikasih garam lagi ya 1/4 sendok makan gitu. Kalau jenis buahnya sering dikonsumsi nggak? Saya jarang makan buah, kalau lagi ada buah aja sering makan. Seminggu berapa kali? Seminggu paling 2 sampai 3 kali paling. Jenis buahnya apa? Yang paling sering saya makan sih pisang sama pepaya. Ibu sebelumnya di sini sudah melakukan pengukuran antropometri ya. Didapatkan tinggi badan Ibu 155 cm dan berat badan Ibu 50 kg. Didapatkan hasil IMT Ibu termasuk masih kategori normal menurut Kemenkes. Oh iya. Ini ada data biokimia. Didapatkan hasil pemeriksaan natrium Ibu itu cukup tinggi, yaitu 146 gram per desiliter. Oh, kalau itu kenapa tuh Mbak? Itu tuh ada bersangkut pautan dengan hipertensi yang dialami Ibu saat ini. Ibu seminggu ini ada nafsu makannya menurun atau tidak? Enggak sih. Berarti biasa aja Ibu? Iya, Baik. biasa aja. Ada mual atau tidak? Enggak ada. Muntah? Enggak ada. Kalau kamu? Enggak ada. Diare? Enggak ada. Gangguan menahan? Enggak. Gangguan mengunyah? Enggak ada. Data fisik klinisnya itu Ibu hanya tekanan darah saja yang mengalami tinggi ya Bu. Yang lainnya masih normal. Kita akan melakukan recall 24 jam ya Ibu. Recall 24 jam itu mengulang
makanan dari yang kemarin sampai ibu konsumsi hari ini. Jadi dari ibu bangun tidur kemarin sampai ibu bangun tidur pagi ini, ibu makan apa aja? Oh, semoga aja saya masih ingat ya Mbak ya. Iya. Kemarin sih kemarin saya pagi makan nasi pakai oseng-oseng toge kayaknya. Terus ada ikan asinnya. Terus pakai sambal sama kerupuk yang bulat yang putih itu yang besar. Oh, Nah, iya. betul. Kalau nasinya itu seberapa banyak ya, Bu? Nasinya tuh kira-kira 2 centong ini nih. 2 centong apa? Ini ya yang Magicom ya? Oh, gitu. Iya. Ya, sedang ya. 2 centong Magicom. Kalau oseng-oseng tauge-nya itu seberapa banyak? Oseng-oseng togenya saya ngambilnya 3 sendok makan. Kalau ikan asinnya itu dikonsumsi berapa banyak? Ikan asin yang kecil itu 2 ekor. Jenis apa ya, Bu? Ikan japu. Kalau kerupuknya itu makannya berapa banyak? Satu keping yang gede itu. Kalau selingan paginya ada apa aja ibu yang konsumsi? Selingan pagi kemarin saya makan roti coklat sama biskuit, terus minum kopi. Roti coklatnya itu berapa banyak? 1 yang bulat itu. Rasa apa? Rasa coklat. Kalau kopinya berapa gelas? Kopinya 1 gelas kecil. Kalau biskuitnya berapa banyak, Ibu? Kira-kira kemarin tuh kalau nggak salah makannya 7 keping apa 8 keping. 8 keping kayaknya Mbak. Makan siangnya Ibu pakai apa? Kemarin kalau nggak salah saya tuh makan siangnya bikin pecel. Makan nasi kayak pecel. Pecelnya berarti bikin ya, Bu? Iya. Ada pakai apa aja? Pecelnya itu isinya? Biasa Mbak pakai labu siam itu, terus pakai toge, terus apa ya, bayam sama sambal kacang. Bayamnya berapa banyak? Saya ngambil bayam itu 2 sendok makan. Kalau togenya? Togenya sama 2 sendok makan. Labu siamnya? Sama 2 sendok makan juga. Kacang tanahnya pakai berapa banyak? Kacang tanahnya saya pakai 3 sendok makan deh kayaknya. Kacang itu saya ngulek. Apa ada lagi? Bentar. Nasi, terus tahu goreng. Tahu gorengnya makan berapa banyak? Tahu gorengnya makan 1 yang segitiga itu. Ada lagi? Selingan sorenya itu Ibu Kemarin ada? saya dibeliin itu sama anak saya, dibeliin pizza. Sama apa lagi? Pizza sama coklat panas sih, bikin coklat panas. Gitu. Ada lagi? Udah. Pizzanya itu makan berapa banyak? Ini saya makan 2 itu Mbak, 2 segitiga itu yang tebel-tebel. Coklat panasnya berapa banyak? 1 gelas yang kecil. Sudah itu aja? Kayaknya udah sih Mbak. Makan malamnya Ibu ada apa aja? Makan malam saya nasi biasa, pakai ikan asin juga. Terus oseng, kemarin saya masak lagi apa ya? Iya, oseng kangkung kalau nggak salah. Terus sama telur asin. Apa ada lagi? Kayaknya udah sih. Nasinya itu sama berapa centong? Sama yang tadi 2 centong juga. Kalau ikan asinnya berapa banyak? Ikan asinnya ini 2 ekor juga. Telur asinnya? 1. Oseng kangkungnya ngambil berapa banyak? Oseng kangkungnya saya ngambil 3 sendok makan kayaknya. Oseng kangkungnya itu ada penambahan kayak kecap asin, tauco, nggak gitu? Ada, saya emang pakai ikan asin kok. Kecap asin. Oh iya, saya makan buah Mbak. Saya makan buah pepaya. Kecap asinnya itu makanya berapa banyak? Kecap asinnya 1/2 sendok kalau nggak salah deh. 1/2 sendok teh. Ya. Tadi Ibu makan buah ya? Iya, Buahnya buah apa? Pepaya. Berapa banyak? Sepotong
Baik Ibu, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, Ibu mengalami kelebihan asupan natrium yang berlebihan dan juga bisa dilihat dari data pemeriksaan biokimia natrium Ibu itu cukup tinggi, yaitu 146. Dan juga Ibu sering mengkonsumsi makan roti, minum kopi, dan makan biskuit. Dan juga Ibu sering nyemil kayak jajanan gitu, dan tinggi jajanannya itu kayak tinggi natrium, sama pemakaian penyedap rasa yang banyak. Jadi tekanan darah Ibu mengakibatkan tinggi. Jadi mulai saat ini Ibu bisa mengurangi pemakaian garam dan penyedap rasa, dan juga cemilan bisa diganti buah yang rendah natrium. Oh iya. Iya Mbak, saya coba berusaha lah buat ngurangin itu penyedap rasanya. Dari leaflet ini ada di sini tertera ada macam-macam jenis diet hipertensi, pengertian hipertensi, tujuan diet hipertensi, komplikasi yang dialami hipertensi, dan bahan makanan yang diberikan atau tidak boleh diberikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan jenis diet hipertensinya itu ada 3 ya Bu. Yang pertama itu diet rendah garam 1. Nah dia tuh pemakaian garamnya itu tidak ditambahkan dan diberikan pada penderita hipertensi berat. Jadi dia tidak pakai garam. Yang kedua diet hipertensi garam 2. Pemasakannya dibolehkan, memakai garamnya itu hanya 1/4 sendok teh. Diberikan pada penderita hipertensi sedang. Yang ketiga diet rendah garam 3. Itu tuh dia boleh diberikan setengah sendok teh garam. Diberikan pada hipertensi ringan. Jadi dari 3 jenis diet ini Ibu masuk ke diet rendah garam 3 karena Ibu mengalami hipertensi ringan. Jadi pemakaian garamnya hanya setengah sendok teh. Di sini ada pengertian hipertensi. Merupakan tekanan darah sistolik lebih dari 120 dan tekanan darah diastolik lebih dari 80. Jadi tujuan diet ini untuk menghilangkan garam atau natrium di dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah. Di sini ada komplikasinya. Yang pertama itu kerusakan dan gangguan pada otak, kedua gangguan dan kerusakan mata, ketiga gangguan dan kerusakan ginjal. Dan sini ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak boleh dianjurkan. Jadi Ibu pilih saja bahan makanan yang diberikan dan yang Ibu sukai atau ada di lingkungan Ibu. Oh iya Mbak, nanti saya coba aja di rumah. Tapi Mbak kalau misalkan saya mau bikin oseng-oseng kangkung, masih bisa pakai kecap asin nggak? Ibu tidak perlu memakai kecap asin kalau membuat oseng-oseng. Dan juga kalau Ibu membeli makanan itu harus melihat informasi nilai gizinya dan dilihatnya itu natrium. Jadi kalau bisa Ibu memilih makanan yang rendah natrium, yaitu kurang dari 100 mg. Dari penjelasan saya tersebut, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Nggak ada sih Mbak, udah jelas. Jelas. Baik, Ibu sekarang bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi. Saya harus kurangin garam. Terus juga kalau cemilan diganti sama buah. Terus kalau mau beli makanan, lihat label kemasannya, di kemasannya ya. Lihat natriumnya yang di bawah 100. Ya Ibu, betul sekali. Ibu untuk leafletnya bisa dibawa saja. Dan kalau kurang jelas, Ibu bisa dilihat dari leaflet tersebut ya Ibu. Ya. Baik Ibu Septia, terima kasih atas kunjungannya dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Ibu. Oh iya. Berarti ini udah selesai Mbak? Iya sudah sampai di sini saja. Saya mohon maaf jika konseling ada perkataan atau perbuatan yang salah. Sekali lagi terima kasih.